musik Indonesia listeners. Kali ini kita di Rabu Sehati. Tadi kan di request pagi-pagi kita udah spill ya berita, salah satu berita tentang fenomena kecubung. Iya, fenomena baru di daerah Kalimantan Selatan. Betul. Itu adalah kecubung. Nah, ini jadi PR juga listeners ya. Tapi kita bukan ahlinya untuk membahas ini. Nah iya betul, karena kan tadi kita juga sempat update juga beritanya bahwa fenomena kecubung ini dari sebenarnya kan kalau kita tahu ya kecubung itu kan tanaman hias ya, yang dulunya itu dipercaya sebagai obat anti nyeri, gitu. sakit gigi. Kalau nggak salah tuh aku pernah baca kayak gitu. Dipergunakan padahal ya. Iya, sebagai obat herbal gitu. Okay. Nah tapi semakin kesini entah kenapa fenomena dari kecubung ini malah bisa membuat mabuk lah, kemudian juga halusinasi dan segala macam gitu. Pas banget dengan kita bahas ini dengan orang yang tepat di harusnya. Betul. Apakah kecubung memiliki impact sebesar itu, ya kan? Apakah ada campuran yang lain? Jadi di Radio Banjarmasin kali ini listeners kita kedatangan Kak Abdul Mahmud Yumasik M.Pharm selaku dosen Stikes ISPI Banjarmasin. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Kita manggilnya Kak Abdul ya? Boleh. Oke. Kak Abdul nih, kita kali ini temanya adalah tentang mengenali dan mengatasi ciri-ciri toksisitas kecubung Datura metal. Ini nama ininya ya? Nama morfologi, nama latinnya lah. Nama latinnya Datura metal, benar? Benar. Oke, baiklah. Jadi ini sebelum kita tahu lebih dalam lagi gitu ya, apakah kecubung itu benar-benar menjadi seberefek itu kepada masyarakat yang kemarin kan kita taunya ada korbannya itu sampai yang kecebur di sungai lah, kan juga ada yang tewas juga gitu kan. Nah, tapi kita mau tahu dulu, dijelasin dulu nih secara garis besar dulu, kita mengenali dulu apa sih sebenarnya tanaman dari kecubung ini. Oke, baik Kak. Datura metal atau datura atau nama lokal yang dikenal oleh masyarakat adalah kecubung. Ini merupakan sejenis tanaman hias benar karena dia ada bunga, ada daun, ada batang secara morfologis seperti itu. Nah, akan tetapi dalam kecubung ini atau datura itu mengandung berbagai macam senyawa kimia sebenarnya. Oke. Nah, tapi yang sedang viral gitu ya menyebabkan halusinasi dan lain-lain itu sebenarnya ada senyawa kimia spesifik di sana yang menyebabkan hal tersebut, yakni alkaloid torpen. Nah, inilah senyawa kimia yang dapat menimbulkan efek halusinasi pada tanaman kecubung atau datura kayak gitu. Nah, ini kan mulai terkenal nih, mulai booming di masyarakat karena memiliki efek halusinasi gitu ya. Tadi kakak juga sempat singgung secara tradisional tuh sebenarnya sudah pernah dipakai, itu benar sebenarnya. Sebenarnya tapi karena efek yang gitu ya, ada beberapa oknum yang suka gitu ya. Mungkin karena nggak tahu, karena lingkungannya nggak sehat atau seperti apa, akhirnya mau nih merasa tenang dengan mengkonsumsi kecubung secara tidak teratur seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini adalah tanaman hias tadi kan dia. Bentuknya kan memang bulat, terus kayak ada duri-duri. Ada juga yang bilang kayak apa anak-anaknya durian kayak gitu-gitu kan. Bentuknya. Tapi memang ada senyawanya, ya kan. Nah, kita mau tahu lebih lanjut nih Kak, apa aja kandungan kimia utama di dalam kecubung yang menyebabkan toksisitas ini? Oke, jadi kalau kandungan seperti yang saya bilang tadi, spesifikasinya dia adalah alkaloid, seperti itu, dia yang menyebabkan efek halusinasi tersebut. Nah, kenapa sih dapat menyebabkan kecanduan gitu ya? Karena senyawa ini akan berinteraksi langsung dengan neurotransmitter yang ada di otak. Sehingga akan merangsang rasa ingin menambah. Bahkan keadaan terburuk ketika seseorang ingin meningkatkan dosisnya. Nah, itu salah satu bentuk parameter bahwa wah, ini orang sudah kecanduan nih. Walaupun dia secara tidak adiktif secara kimia seperti bahan-bahan kimia lainnya gitu ya. Tapi pengguna juga dapat
merasakan ketergantungan yang berkelanjutan karena tadi dia berinteraksi langsung dengan neurotransmitter yang ada di otak manusia sehingga rasa ingin menambah bahkan meningkatkan dosis itu selalu timbul. Oke, berarti ada adiktif juga di sana yang membuat akhirnya bisa jadi kecanduan gitu. Tapi untuk apakah memang tanaman kecubung kan kalau kita lihat gitu ya, kita googling lah gitu ya, bentuknya kan kecil ya. Iya. Apakah memang dosisnya sekali makan itu langsung berefek ada reaksi kimia yang tadi gitu atau harus beberapa dulu baru ada reaksinya? Nah, ini jadi yang menjadi sering salah paham gitu kayak biasanya kalau penggunaan awal dengan dosis yang sederhana gitu ya atau mungkin hanya sekedar coba-coba itu tidak akan menimbulkan efek yang sangat hebat. Bahkan sampai yang seperti diceritakan tadi tercebur di kolam dan lain-lain gitu ya, naik ke atas atap rumah itu videonya kayak gitu sampai berhalusinasi seperti itu. Sebenarnya kalau penggunaan awal sepertinya tidak mungkin sejauh itu karena apalagi ini sifatnya bahan kimia yang ada di dalam tumbuhan gitu, perlu proses yang panjang untuk menimbulkan efek halusinasi tadi. Berbeda dengan bahan kimia aditif yang real, ketika dikonsumsi kayak bentuk pil yang lagi viral di Banjarmasin, ternyata ditemukan ada pil putih gitu kayak yang menyebabkan masyarakat itu menjadi halusinasi. Nah kalau itu memungkinkan memberikan efek yang begitu cepat. Tapi kalau tanaman pada kecubung sepertinya tidak mungkin. Kecuali dioplas dengan alkohol, dengan obat-obatan, itu memungkinkan langsung menimbulkan efek halusinasi yang tinggi. Oke, berarti kalau di kecubung harusnya tidak menimbulkan efek seperti yang viral-viral ini ya. Benar. Kalau apalagi baru awal-awal baru tahu nih, baru nyoba Kak, sepertinya tidak mungkin seperti itu efeknya kayak gitu karena butuh proses yang panjang untuk memberikan reaksi halusinasi tadi. Ya kasihan ya kecubung jadi dituduh gitu ya. Benar. Padahal bisa jadi dia dioplas gitu tuh. Betul. Jadi listeners itu dia awal-awal kita ya. Setelah kita bakal lanjut lagi apalagi tanda-tanda dan gejala awal yang muncul ketika seseorang kecanduan kecubung listeners. Yang mau bertanya boleh juga di 0811 9933 901. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Kita masih membahas mengenai mengenali dan juga mengatasi ciri-ciri toksisitas dari kecubung atau bahasa latinnya adalah datura metal. Masih dengan Kak Abdul juga di sini. Kalau tadi kita udah tahu gitu ya, ternyata memang di dalam tanaman kecubung ini ada zat kimia yang memang menyebabkan ada halusinasi, tapi ternyata tidak seberefek itu. Terus juga ada juga nih yang juga membuat orang menjadi kecanduan, menambah lagi dosisnya seperti itu ya dia. Tapi kita juga mau tahu nih sebenarnya tuh tanda-tanda atau gejala awal yang biasanya muncul pada seseorang yang kecanduan kecubung itu bisa dilihat dari apa aja sih Kak? Oke baik, jadi kalau ciri-ciri dari orang yang sudah mulai kecanduan kecubung atau datura gitu ya, biasanya konsekuensi yang pertama adalah penggunaannya akan selalu terulang, bahkan sampai meningkatkan dosisnya. Penggunaan pertama sekian, misalnya penggunaan kedua lebih banyak lagi. Tuh kecanduan terulang. Itu ciri khas yang pertama ketika seseorang kecanduan tanaman kecubung ini. Selain itu juga banyak reaksi-reaksi negatif yang timbul, seperti biasanya pengguna itu merasa kebingungan yang keterpanjangan, bahkan sampai agresif kayak gitu, menyendiri, tidak suka bergaul dan lain-lain seperti itu. Biasanya itu sudah efek yang sangat terburuk kalau sampai dia cenderung menyendiri, mulai agresif kayak gitu dan tertutup terhadap lingkungannya sendiri, bahkan dengan keluarga sendiri juga tertutup. Itu udah ciri-ciri kecanduan yang keterpanjangan seperti itu. Sama bahkan peningkatan toleransi dosis tadi dapat terjadi ketika dia menggunakan sekian dosis hari ini, besok dia akan meningkatkan kembali karena tadi ada senyawa kimia alkaloid yang
bereaksi langsung dengan neurotransmitter yang ada di otak, sehingga rasa ingin itu selalu timbul. Rasa ingin selalu timbul dan bahkan menambah dosisnya itu. Betul. Ya. Dalam jangka waktu yang cepat ya menambah dosis itu. Bisa dalam jangka waktu yang cepat kalau penggunaannya dalam jumlah yang banyak. Oke. Karena memang kalau misalnya kita kaitkan dengan fenomena sekarang gitu ya, di awal-awal kan kita tahu bahwa efek dari beberapa orang yang kemarin juga dilarikan ke RSJ sama Ngelihum, itu kan efek gejala-gejalanya adalah seperti halusinasi sampai dengan tidak sadarkan diri. Bahkan kan yang kalau nggak salah yang juga dinyatakan tewas itu karena ada depresi napas di otak. Nah, apakah ini juga bisa sampai ke sana kalau misalnya benar-benar kecubung gitu? Oke, jadi kalau efek sampingnya sampai seperti yang diceritakan tadi sangat-sangat memungkinkan. Kalau memang jumlah kecubung yang dikonsumsi sangat intens dalam jumlah yang banyak, ini akan mempengaruhi kerja jantung juga. Detak jantung menjadi cepat kayak gitu ya, berdebar-debar, pupil mata melebar, terus itu rasa halusinasi semakin tinggi gitu kan. Apa yang kita lihat kondisi saat ini orang sehat dengan pengguna kecubung dengan dosis yang banyak kan berbeda gitu ya. Terasa meningkat semua gitu. Bahkan tadi ketika sudah sangat banyak dikonsumsi gitu ya, karena tadi kerjanya langsung pada otak gitu ya, di mana otak merupakan sistem saraf pusat gitu ya. Kejang atau koma itu memungkinkan. Karena nanti saraf tepi akan mengikuti respon dari saraf pusat yang ada di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sehingga tadi kalau timbul sampai kejang bahkan kondisi koma atau meninggal, itu sangat memungkinkan. Melihat kerja dari senyawa kimia yang terdapat dalam kecubung adalah pada neurotransmitter yang ada di otak. Menakutkan sekali ya, ternyata ya. Tapi itu kalau misalnya udah kecanduan parah gitu ya dari si kecubung ini. Tapi tadi kalau kita bahas yang di awal, kalau memang kayak baru-baru kayaknya nggak sampai ke situ. Kecuali dioplos tadi gitu ya. Kecuali dioplos dengan alkohol, dioplos dengan obat-obatan yang mengandung senyawa kimia yang memang menyebabkan halusinasi tadi, itu sangat memungkinkan. Tapi kalau penggunaan awal biasanya dengan dosis dikit gitu ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, sukanya nyobain, coba-coba, ada sesuatu yang baru nyobain gitu lah. Kalau dia sekedar nyobain dalam kondisi fisiknya juga oke, jumlah dosisnya juga sedikit, tidak sampai berdebar bahkan kondisi koma atau pingsan kayak gitu. Tapi kalau ngomong tentang kecubung, apakah itu selalu berdampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya nih Kak? Atau kalau dikelola dengan baik, takaran baik, itu bisa dampaknya baik malahan? Ya benar sekali gitu ya, dimana beberapa obat yang sudah kita gunakan sejauh ini kan memang obat yang menimbulkan relaksasi pada otot itu bagus gitu ya. Salah satunya sedian-sedian narkotika, psikotropik yang biasa kita gunakan untuk pengobatan pada pasien-pasien yang sudah kecanduan narkoba, terus itu pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Pasien-pasien yang mengalami insomnia bahkan itu juga menggunakan obat-obat narkotik gitu sebagai penenang. Tapi dalam dosis yang tertakar dan diawasi oleh tenaga ahli kayak gitu, dokter, perawat maupun farmasi. Nah, kalau kecubung memiliki efek itu kan bagus sebenarnya. Tapi tadi harus dikonsumsi dengan dosis yang terkontrol, diawasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya seperti farmasi, dokter, perawat dan lain-lain. Kalau dikonsumsinya tepat, diawasi dengan tenaga ahli, maka kecubung ini bermanfaat sebenarnya. Karena secara empiris kan tadi kecubung itu sudah dimanfaatkan secara obat tradisional terdahulu oleh nenek moyang kita. Iya, karena memang itu dia tadi literaturnya juga menyatakan bahwa ini adalah dulunya tuh obat sakit gigi, obat anti nyeri seperti itu ya. Tapi apakah memang sejauh ini ada tuh, karena kan di bidang kefarmasian gitu, udah ada nggak sih obat yang memang di dalam kandungan itu ada kecubungnya gitu? Untuk sejauh ini memang obat senyawa sintetik ya, senyawa kimia yang digunakan oleh masyarakat memang belum ada mengambil senyawa-senyawa dari kecubung kayak gitu. Tapi sejauh ini tanaman kecubung sudah mulai menjadi bahan identifikasi senyawa-senyawa aktif, diekstraksi maupun nanti mungkin sampai tahap pada produksi seperti itu. Jadi masih tahap-tahap
penelitian lah, research, menimbang-nimbang manfaat antar kerugian dari tanaman tersebut. Iya. Oh, kebanyakan mudorotnya mungkin enggak ya? Iya, benar kayak gitu ya biasa. Kalau kita mengidentifikasi senyawa aktif gitu ya, kalau ternyata efek sampingnya lebih buruk gitu ya, aktivitasnya lebih sedikit buat apa? Iya. Tapi kalau dia punya efek samping yang buruk, tapi aktivitasnya besar nih, bisa kita timbang-timbang, itu masih bisa kita produksi. Kayak gitu. Seperti itu, listener. Setelah kita bakal lanjut lagi, listeners ya. Buat kamu yang bertanya boleh banget di 0811 9933 901. Di Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia, listeners. Dengan tema kita kali ini di Rabu Sehati, yaitu mengenali dan mengatasi ciri-ciri toksisitas kecubung atau nama lainnya Datura metal, listeners. Bersama Kak Abdul kita lanjut lagi. Kita mau nanya nih ya Kak, kira-kira apa tindakan pertama yang bisa kita lakukan kalau kita menemui seseorang yang diduga mengalami kecanduan kecubung? Oke, tindakan pertama yang dapat kita lakukan kalau kita menemui masyarakat gitu yang teridentifikasi kecubung gitu ya, tapi jangan salah identifikasi nih gitu ya. Ini pastikan dulu benar-benar kecubung apa bukan gitu ya. Betul. Jadi kalau sudah melihat ciri-cirinya kayak halusinasinya tinggi, pupil mata melebar, tadi ya sampai reaksi bahkan koma kejang. Karena kalau kita basicnya bukan kesehatan gitu misalnya masyarakat, maka yang paling pertama adalah mencari layanan kesehatan terdekat gitu ya, dihubungi layanan kesehatan terdekat untuk memastikan pertolongan pertama nih. Karena yang dikhawatirkan tadi kalau koma atau kejangnya berkepanjangan takut berujungnya meninggal dunia kayak gitu. Jadi langkah pertama ya kita harus mencari layanan kesehatan masyarakat terdekat, menghubungi, membantu proses ya ini juga termasuk proses evakuasi gitu ya, evakuasi yang orang yang sedang kecanduan kecubung kayak gitu. Kalau bisa sih ya bekerja sama dengan pihak kepolisian juga gitu biar lebih mudah mengidentifikasi, karena termasuk kecubung kan tanaman yang sedang dijaga nih karena banyak disalahgunakan. Maka pihak kepolisian juga sebenarnya harus tahu kayak gitu. Karena ini juga kita ngomongin ini juga karena melihat fenomena yang terjadi juga gitu ya. Meskipun sejauh ini masih dikembangkan lagi apakah memang fenomena sekarang ini pure kecubung atau sebenarnya adalah ada campuran-campuran lainnya lagi gitu. Betul. Dan kita mau nanya nih Mas ya, menurut Mas sendiri gimana tingkat kesadaran masyarakat sekarang tentang bahayanya kecubung nih? Oke, harusnya setelah viral nih berita-berita tentang, walaupun kita belum tahu nih fixnya ini kecubung apa bukan gitu ya, pil putih kecubung atau alkohol gitu ya, tapi secara morfologi, secara tumbuhan kecubung yang memiliki efek itu gitu. Jadi harusnya kita sudah harus berhati-hati juga, apalagi anak-anak remaja. Nah, orang tua ini harus benar-benar mengawasi Kak, kayak gitu kan. Orang tua harus banyak-banyak memberikan informasi kepada anaknya terkait bahaya kecubung tadi. Dimana tadi bahwa kecubung kan memberikan reaksi langsung, bekerja langsung di sistem saraf pusat kita, memberikan reaksi-reaksi yang tidak kita inginkan, halusinasi, stres, agresif, bahkan ketagihan dan lain-lain. Nah, jadi harusnya masyarakat sudah mulai aware gitu ya dengan berita-berita yang ada, dengan informasi-informasi yang ada. Yuk tolong dikaji kayak gitu, dilihat keluarga kita apakah ada nih yang memungkinkan menggunakan ini kayak gitu. Tapi kan kadang anak remaja ini mencoba sesuatu yang baru dalam keadaan ingin menghilangkan rasa stres kayak gitu. Maka rasa stresnya ini dulu nih yang harus diobati nih. Dia stresnya kenapa gitu ya? Apakah karena gak diberi uang jajan atau seperti apa gitu ya? Keluarga yang tahu biasanya kan. Karena harusnya berasal dari lingkungan terkecil kita dulu, dari keluarga kita dulu. Nih anak kenapa, kita jaga kondisinya, jangan sampai dia stres, kita jaga pergaulannya, sehingga tadi terhindar dari penggunaan bahan-bahan yang berbahaya itu
nggak sampai terjadi kayak gitu sih. Harus mulai aware lah pokoknya masyarakat kayak gitu. Peran keluarga sini penting banget ya. Iya, Kalau lingkungan lihat dari- terkecil karena memang pastinya keluarga sih yang paling tahu gitu ya. Ketika orang mungkin kecanduan kecubung ini pasti ada reaksi, kemudian juga ada perubahan yang terjadi dari anggota keluarganya tersebut gitu. Tapi sebenarnya nih Kak, kita juga mau nanya, apa sih sebenarnya efek yang ingin mereka dapatkan gitu ya dari si dalam tanda kutip pengguna lah ataupun juga yang kecanduan oleh kecubung ini. Misalnya ada perasaan tenang kah, ingin rileks gitu, dan bisa dialihkan gak sih? Adakah gitu alternatif yang aman untuk juga mendapatkan efek yang sama? Oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi memang kalau dia lagi menggunakan gitu ya, dia ingin rileks gitu ya, karena memang dari kecubung ini ada kandungan kimia tadi yang mampu membuat relaksasi pada otot kayak gitu ya. Tapi ada loh cara alternatif lain gitu ya. Biasanya alternatif ini digunakan ketika pasien sudah teridentifikasi kecanduan. Maka mau dihentikan nih, mau di stop, maka prosesnya memonitoring si pasien tersebut. Nah, alternatifnya tadi kita bisa menggunakan media-media kayak meditasi, yoga, teknik relaksasi. Kita ajarin mereka berolahraga untuk menghilangkan stresnya kayak gitu, membantu mencapai keadaan mentalnya dia kembali sehat. Oke. Dengan cara tadi bisa relaksasi, mediasi dengan yoga atau enggak dengan berolahraga kayak gitu, mengkonsumsi makan-makan yang diinginkan gitu, memberikan suasana lingkungan yang mensupport mereka. Karena biasanya anak remaja yang menggunakan tuh kan dalam kondisi stres, tidak ada yang mensupport, nggak ada yang mau dengar curhatnya, misalnya nggak ada yang tahu perasaannya. Nah itu kita kasih dulu dia, kita kasih dulu, kita monitoring, kita buat dia relax, kita buat dia nyaman dengan keadaan lingkungan saat ini. Nanti otomatis si respon dari otak yang menginginkan kandungan tersebut itu berkurang secara perlahan. Jadi harus ada pendampingan karena memang anak Gen Z gitu ya sebutannya ya kan ya dia. Jadi kayak berasa hancur gitu ya, broken home gitu ya. Perlu validasi seperti itu ya. Oke, dan terakhir Mas ya, kita mau nanya nih. Mungkin boleh pesan dan saran nih tentang mengatasi juga dari kecubung ini yang lagi viral. Boleh, silakan Mas. Oke, kalau saran sih buat teman-teman gitu ya, remaja, masyarakat pada umumnya, ini terfokus pada remaja kayak gitu ya, karena saya tahu gitu ya, anak remaja Gen Z tadi itu selalu berhubungan mental health gitu ya. Nggak dibalas WA-nya aja bisa stres kayak gitu. Iya, benar. Jangan menggunakan media-media terlarang sebagai obat untuk mengatasi rasa stres tersebut kayak gitu. Bisa menambah pergaulan dengan teman-teman yang enjoy di dunia aktivitas pendidikan atau yang enjoy dalam, kan lagi keren nih remaja-remaja sukanya konten kreator kayak gitu. Kan bisa sibuk ke sana ya, ngedit video kayak gitu kan lebih enjoy gitu ya. Jangan menggunakan bahan-bahan terlarang sebagai media kayak gitu. Nah, untuk para keluarga tentunya bapak ibu yang memiliki anak kayak gitu ya, silahkan dikondisikan dengan cara memberikan edukasi. Pian juga sebagai kepala rumah tangga memberikan informasi yang valid, yang real kepada anak-anak kayak gitu ya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih mencintailah, lebih mewadahi anak-anak remaja kayak misalnya cari hobinya, kasih dia hobinya selama hobi itu baik. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan kayak penggunaan tanaman kecubung, contohnya tadi pil putih, alkohol dan lain-lain itu otomatis akan berkurang karena dia sibuk dengan keadaan-keadaan yang baik kayak gitu. Betul sekali. Jadi orang tua ini support system juga untuk menunjang aktivitas-aktivitas di hari Minggu, olahraga. Ajak ngobrol tuh anggota keluarga, jangan cuma sekedar anak orang tua doang. Dan juga anak mudanya jangan keren-kerenan doang. Iya kan? Ada yang viral dicoba-coba. Keren itu yang nggak keren. Keren itu kayak Safira, Maxwell. Ya gitu-gitu keren. Oke deh.
Ya listeners, semoga ini juga menjadi pemahaman baru tentang kecubung juga ya kan. Dapat aware juga sesama manusia tentunya di lingkungan sekitar kita juga gitu ya. Tadi membahas mengenai mengenali dan juga mengatasi ciri-ciri toksisitas dari kecubung atau Datura meta. Baik, terima kasih Kak Abdul yang sudah datang ke Radio Banjarmasin. Sama-sama Kak. Bertemu lagi di lain waktu kita ya dengan Amin. pembahasan yang mungkin lebih positif ya karena ini fenomena menyedihkan ya Iya, kan. fenomena yang tidak kita Iya inginkan. kan? Iya betul. Oke listeners, sekian dulu untuk Rabu Sehatinya. Setelah itu bakal lanjut lagi di Kirim Salam.